Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lilis Nur Faiza. Kali ini aku mau share seputar dunia jahit menjahit. Dan temanya kita mau bahas tentang bagian-bagian mesin jahit manual. Yang aku gunakan ini mesin butterfly. Aku mau bahas tentang bagian-bagian mesin beserta fungsinya. Dan sebelum ke pembahasannya, seperti biasa, untuk kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk dukung channel aku dengan tekan like, subscribe, follow, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Karena pastinya aku bakal share seputar dunia jahit menjahit, dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk aku ke depan maupun untuk kita semua. Amin. Oke, lanjut ke pembahasannya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, agar ilmu yang kita pelajarin dapat bermanfaat ya teman-teman. Oke, kita bahas dari yang nampak awal ya teman-teman. Ini yang jelas nampak ini adalah badan mesin ya. Badan mesin ini meliputi banyak bagian-bagian mesin beserta fungsinya. Terus kemudian ini namanya meja mesin. Kalau mesin manual biasanya sudah menyatu dengan mejanya ya, sudah include dengan mejanya. Kemudian dilengkapi dengan laci untuk menyimpan kebutuhan jahit menjahit seperti benang, jarum, atau benda-benda yang sekiranya muat disimpan di laci mesin manual. Kemudian untuk kaki mesinnya seperti ini ya teman-teman. Dia masih klasik, tapi dijamin awet ya. Fungsinya dua fungsi mesin ini bisa digunakan untuk pengerjaan secara manual maupun secara listrik atau menggunakan daya listrik menggunakan dinamo ya teman-teman. Dan pedalnya seperti ini. Tapi kalau pakai daya listrik kemungkinan pedalnya akan kita move seperti ini. Kemudian kita beralih lagi ke bagian atas ya. Ini juga ada lacinya di sini. Ini juga bisa buat menyimpan kebutuhan jahit menjahit. Kemudian kita bahas dari bagian atas ya teman-teman. Di sini ada bagian roda penggeraknya ini namanya handwheel. Fungsinya untuk menggerakkan mesin. Kita bisa lakukan secara manual pengerjaannya dengan cara kita putar-putar bagian handwheel-nya ini ya. Atau kita bisa gunakan dinamo dan kita langsung injak pedalnya. Otomatis handwheel ini akan bergerak sendiri. Kemudian di sini ada kuping mesin untuk melindungi bagian mesin dalam ya. Kemudian di sini ada namanya fan belt atau tali yang untuk menggerakkan mesin. Fan belt ini fungsinya untuk menggerakkan mesin ya, menyatu dengan handwheel. Tapi bisa lepas pasang atau kita ganti dengan karet ketika kita akan menggunakan dinamo gitu. Kemudian di sini ada place spool atau tempat meletakkan spool untuk membuat sepulan pada benang ya. Kita bisa menyepul benang menggunakan sini. Kemudian ini fungsinya tiang untuk meletakkan benang. Jadi tiang ini fungsinya untuk meletakkan benang ya. Seperti ini. Kemudian ini namanya rotasi spasi ya, atau spasi jahitan. Untuk mengatur jahitan kita mau ke renggang atau ke rengkat. Kalau ke atas itu jahitan kita makin kecil, jaraknya makin rengkat. Kalau ke bawah itu makin renggang. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan jahitan kalian. Kemudian di sini ada namanya
skrup tekanan sepatu. Jadi semakin naik skrupnya berarti tekanan sepatunya semakin ringan gitu. Kemudian untuk mengangkat sepatu mesin berada di sini. Ini namanya tuas mengangkat sepatu. Kalian perhatikan sepatu ini, kalau kita angkat tuas yang belakang sini naik, jadi sepatunya akan terangkat ya. Kemudian ini untuk mengencangkan benang, atau bisa kita sebut skrup benang ya. Semakin maju semakin tekanannya lebih kencang, kalau dimundurin semakin ngendorin tekanan benangnya ya. Kemudian ini namanya pelatuk benang, fungsinya untuk menarik benang. Jadi aku contohin seperti ini. Jadi pertama masang dari sini, kemudian ke sini, terus kita selipkan di pelatuk benangnya sini. Nah, tinggal kita tarik. Ini pelatuk benang. Dan bagian-bagian sini adalah alur-alur benangnya ya. Kemudian kita selipkan di sini benangnya. Lanjut ke sini. Kemudian kita bisa aturkan roda penggerak atau bagian handwall ini ke atas. Kemudian kita masukkan ujung benang ke arah lubang benang, ya, ke arah lubang jarum ya. Nah, untuk proses pemasangan benang kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bahas ke bagian sini. Nah, di sini, di dalam sini adalah rumah skoci ya. Ini namanya rumah skoci. Dan kita bakal lepas dulu untuk bagian spoolnya. Pastikan jarum itu posisinya di atas ya, biar skocinya itu nggak kekunci. Kita lepas dulu bagian skoci dan spoolnya. Nah, ini namanya skoci ya teman-teman. Skoci mesin kecil. Skoci ini berbeda dengan skoci mesin industri. Kemudian yang jatuh tadi adalah spoolnya. Nah, ini namanya spool. Nah, ini spool seperti ini ya teman-teman. Spool mesin kecil. Biasanya mesin kecil manual seperti ini sama dengan spool mesin portable seperti ini. Jadi bisa digunakan dua fungsi, untuk mesin kecil manual seperti ini maupun mesin kecil portable. Ini fungsinya spool yaitu untuk membuat membuat lilitan benang atau menyimpan benang ketika kita ingin menjahit gitu. Ini benang, fungsinya benang untuk benang bawah ya. Dan skocinya ini untuk menyimpan spool atau rumah si spoolnya ini. Kemudian skoci juga punya rumah, yaitu rumah skoci di sini. Mudah dipahami ya. Untuk pemasangan spoolnya aku bakal contohin. Di sini kita bahas ya, belajar ulang. Sebenarnya aku udah pernah share di video aku sebelumnya untuk pemasangan spool, pemasangan benang gitu. Kalian bisa back ke video aku sebelumnya. Untuk pemasangan spoolnya kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita selipkan. Ini ada sisa benang. Nah, kita selipkan di sini. Ini sisa benangnya kita bersihin dulu ya. Kita selipkan di sini. Nah, ditarik itu spoolnya mudah ya. Itu untuk tutorial pemasangan spool di skoci. Untuk peletakannya, kalau mesin manual itu posisinya seperti ini. Ininya mendatar ya.
Jadi kita masukkan seperti ini. Pastikan ininya kekunci. Ketika kita mau mengunci, ini bagian pintunya ini kita angkat. Kita angkat lalu kita tutup sampai benar-benar maklek gitu ya. Kalau udah kita tutup. Dan ini bagian rotari mesin. Rotari mesin itu untuk menggerakkan mesin bagian bawah ya. Dan ini ada gerigi-gerigi ini untuk memajukan kain ketika kita ingin menjahit. Kemudian bagian dalam sini ini ada bagian-bagian mesinnya juga ya. Terus ini bisa dibuka seperti ini kalau kita ingin menyimpan mesin jahitnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk benangnya kita lepas dulu. Kita benangnya lepas dulu. Baru kita masukkan mesinnya. Jadi mejanya ini tuh multifungsi juga, bisa biar mesinnya tuh tetap rapi gitu ya ketika kita tidak menggunakan mesin. Dan bagian ini bisa sebagai alas kain ketika kita mengerjakan jahitan. Ketika kita nggak mau mengerjakan jahitan, ini pun bisa ditutup seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi bisa untuk kita belajar mejanya ataupun untuk menjahit. Kemudian ini namanya dinamo mesin. Kalau kalian menggerakkannya menggunakan sistem manual, dinamo ini tidak perlu dipasang. Tapi kalau kalian mau menggerakkan mesinnya menggunakan daya listrik, biar nggak capek ngobel pakai tangan atau kaki gitu, kalian bisa pasang dinamo mesin. Ini nggak aku lepas karena biasanya aku masih gonta-ganti, kadang pakai listrik, kadang kalau mati lampu aku mengerjakannya pakai manual. Nah, itu dia seputar bagian-bagian mesin jahit manual beserta fungsinya ya. Oh ya, ini aku lupa bahasnya. Ini ada bagian roda bawah ini fungsinya untuk proses pemasangan fan belt ya. Fungsinya untuk meletakkan fan belt. Nah, itu dia seputar mesin manual, bagian-bagian atau komponen mesin manual merek Butterfly. Biasanya ada merek Butterfly, Singer, dan lain sebagainya ya. Ini yang aku pakai adalah merek Butterfly. Semoga video ini dapat mengedukasi, bermanfaat, dan menginspirasi. Jangan lupa untuk dukung channel aku dengan tekan like, subscribe, follow, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Apabila ada pertanyaan seputar dunia jahit menjahit, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.